Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program acara Ruang Psikologi. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya Anititi Smita akan menemani Anda berbincang-bincang seputar dunia psikologi, tentunya dengan narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Dan tentu saja ada Bang Khalid yang akan menemani saya. Selamat siang. Sehat ya Bang Khalid ya? Karena bulan Februari ini memang banyak yang diuji kesehatannya seperti itu, tapi ya kita tetap positive thinking, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan tentunya ya. Dan pemirsa, tanggal 25 Februari yang lalu kita mengingat kembali bahwasannya terjadi bencana gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang bikin renyuh itu adalah tidak hanya gempanya, tetapi beberapa rentetan kejadian setelah itu. Baik tingkat curah hujan yang cukup tinggi, kemudian longsor, banjir, dan segala macam. Belum lagi gempa-gempa susulan yang tiap hari intensitasnya cukup tinggi dan sering. Nah, di setiap bencana seperti ini, tentu tidak hanya kerugian material, non-material pun juga, dan tidak hanya kesehatan, tapi juga secara psikis seperti itu. Nah, siang hari ini kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan apa peran psikologi dalam kebencanaan. Dan saya akan ngobrol lebih lanjut dengan Bapak Mardeni, MC Psikolog. Assalamualaikum Pak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih Pak Deni sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol di Ruang Psikologi TVRI Sumatera Barat. Baik. Ya Pak Deni, saya dapat informasi bahwasanya dari HIMSI Sumatera Barat itu ada tim yang memang relawannya khusus untuk turun ke daerah bencana seperti yang kita sebut dengan psikologi peduli. Dan kita pengen tahu nih, tim relawan psikologi peduli ini yang bisa bergabung di sana, apakah memang hanya kalangan psikologi seperti itu Pak Deni? Baik, Mbak Ane, ya betul ya. Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi dan di Pasaman dan Pasaman Barat, kita membentuk satu program khusus kemanusiaan yang kita beri nama Psikologi Peduli. Ya, itu di situ isinya adalah para relawan yang diharapkan bisa bertemu, bergabung, dan berkumpul untuk sama-sama memberikan sumbangsihnya kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana di Pasaman dan di Pasaman Barat. Perekrutan untuk relawan kita buka hanya beberapa hari, dan alhamdulillah dari 2 hari mungkin ya 2-3 hari kita buka kesempatan pada teman-teman, itu terkumpul lebih dari 160 calon relawan yang 160 lebih. Wah. Ya, untuk mengabdikan dirinya membantu saudara-saudaranya di Pasaman dan Pasaman dengan Barat. Dengan angka 160 harus ada seleksi dong, karena kalau turun semua ya betul, cukup ramai juga ya. Karena gini, kita memang kalau kita tidak membuat kualifikasi segala macam, kemungkinan akan lebih besar dari itu. Itu saja kita sudah membuat beberapa kriteria atau persyaratan lah mungkin ya. Yang pertama, kita hanya menerima calon relawan yang mahasiswa jurusan psikologi saja. Oke. Nah, itu kan sudah ada betul, syarat utamanya itu ya. Syarat utamanya itu, atau sarjana psikologi. Sarjana psikologi lulusan psikologi, artinya sudah selesai pendidikan di program studi psikologi. Atau juga mahasiswa magister psikologi yang lagi kuliah gitu ya. Diperbolehkan juga untuk ikut, karena mungkin sekarang beberapa kampus kan masih kuliah online. Betul. Nah, kemungkinan besar teman-teman itu masih kuliah di daerah asal gitu ya. Betul. Nah, itu kita perbolehkan juga. Nah, dengan kriteria itu saja, itu sudah lebih dari 160 yang mendaftar, dan kita harus melakukan tahapan-tahapan ya. Tentu saja dengan kriteria tertentu juga, misalnya kita utamakan dulu teman-teman yang posisinya ya, tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi bencana. Itu kita prioritaskan dulu. Oke. Karena nanti ketemunya hanya bisa jadi di lokasi aja. Betul. Jadi mobilisasinya nggak harus dari Padang gitu ya? Nggak.
Kalau mereka posisinya sudah di Pasaman atau di Pasaman Barat, mereka tidak harus lagi ke sini. Karena kita pun melakukan pelatihan, karena mereka sebelumnya juga kita bekali, Mbak Ane. Jadi setelah kita melakukan rekrutmen untuk tim relawan psikologi peduli, kita tidak lalu langsung memberangkatkan gitu, tapi kita beri pembekalan. Pembekalannya dengan memberikan training 1 hari penuh, pelatihan psychological first aid atau pelatihan dampingan psikologis awal. Dan itu jadi syarat wajib diikuti. Semangat teman-teman ini belum tentu juga diiringi dengan skill yang mumpuni gitu ya. Jangan sampai nanti malah dibantu oleh relawan yang lain gitu ya. Kita berharap sebagai relawan nanti bisa memberikan, betul-betul bisa memberikan keinginannya membantu saudara-saudaranya. Karena memang keinginan saja, semangat saja nggak cukup untuk memberikan bantuan kepada korban yang sedang dilanda bencana. Jadi kita berikan dulu skillnya, kita berikan dulu keahlian kepada mereka sehingga mereka betul-betul siap, betul-betul mantap untuk diterjunkan, ya, ditempatkan di lokasi bencana. Nah, kalau boleh tahu itu materi yang PFA atau psychological first aid itu berupa apa saja biasanya, Pak Denny? Kita biasanya memberikan pelatihan PFA itu karena PFA itu kan bagaimana kita sebagai relawan betul-betul bisa mendampingi, karena memang dampingan psikologis awal. Karena pada saat pasca bencana semua orang merasa kehilangan, semua orang merasa cemas, semua orang merasa takut. Sehingga pada saat orang merasa cemas, pada saat ketakutan itu muncul, yang dibutuhkan itu cuman orang yang dekat dengan dia, perlu didampingi. Nah, kita sebagai relawan, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah mencari korban-korban yang butuh pendampingan. Nah, untuk menemukan korban-korban yang butuh pendampingan ini perlu juga dilatih kira-kira penyintasnya yang seperti apa ya yang butuh pendampingan itu. Ya, karena nggak semua orang mau didampingi, gitu ya. Apalagi dalam situasi seperti itu, kondisi psikologisnya juga kan berbeda-beda. Ya, ada yang mau sendiri, ada yang mau rame, gitu ya. Ada yang mau didampingi, ada yang tidak mau didampingi. Nah, itu yang harus kita berikan kepada relawan kita supaya mereka paham. Jangan sampai nanti ada orang yang mau sendiri, justru malah didatangi. Ada orang yang butuh didampingi, tapi dicuekin. Nah, itu yang kita berikan pemahaman kepada relawan-relawan kita, supaya nanti pada saat mereka diterjunkan di lokasi, mereka tidak salah, ya, salah memilih atau salah melihat. Karena memang ada 3 sebetulnya yang diberikan dalam pelatihan itu tentang PFA ini. 3 dasar sebetulnya, ya. Yang pertama, kemampuan mereka untuk melihat. Melihat, apa sih yang dilihat? Lihat kebutuhan-kebutuhan para penyintas. Karena pasca bencana, hampir semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya mungkin sudah terpenuhi, ya. Tetapi kan kita lihat di lapangan, nggak semuanya bantuan itu bisa segera sampai. Karena memang kondisi alamnya seperti itu. Nah, kemungkinan ada yang droppingnya terlambat, gitu ya. Lalu sebetulnya ada yang dia butuhkan, tetapi dia nggak kuasa memenuhi kebutuhannya itu. Nah, itu yang kita lihat, gitu ya. Bukan hanya kebutuhan fisik, tapi mungkin kebutuhan psikologis. Ya. Karena luka psikologis itu pasti muncul. Bukan hanya luka fisik pada saat bencana terjadi, luka fisik mungkin muncul, tapi luka psikologis itu yang dampaknya biasanya nggak kelihatan sekarang, ya. Nah, betul. Tidak instan dan jangka panjang, gitu ya. Nah, saya sedikit muncul tiba-tiba pertanyaan seperti ini. Selain teman-teman yang dari psikologi peduli yang memang punya background ilmu psikologi, nah di daerah bencana itu kan banyak muncul komunitas-komunitas, kemudian relawan-relawan dari berbagai background yang mungkin tidak punya background ilmu psikologi gitu ya. Nah, itu mereka kan suka biasanya ngasih kegiatan-kegiatan. Nah, di situ itu biasanya disebut dengan apa, Pak Denny? Apakah termasuk juga ke trauma healing atau apa biasanya sebutannya? Iya. Kalau kemarin kita sampai di Pasaman Barat, pertama sekali yang kita datangi itu tentu saja posko bersama. Kita datangi posko bersama lalu tanya kebutuhannya apa gitu. Nah, memang masyarakat di sana, terutama remaja-remajanya, memang sangat besar keinginannya untuk membantu, apalagi itu saudaranya sendiri gitu ya. Kami sudah melakukan beberapa TOT
untuk remaja-remaja yang ada di sana. Kita sudah melakukan TOT untuk PFA, TOT untuk trauma healing kepada masyarakat di situ, terutamanya untuk forum anak nagari ya. Artinya kan sebenarnya mereka juga disebut korban ya, korban karena mereka di lokasi itu gitu. Artinya korban yang diberdayakan gitu. Betul. Tapi tentu ada kriteria khusus juga yang bisa memberikan bantuan pendampingan psikologis untuk saudara-saudaranya sendiri, Pak Denny. Betul. Kemarin kita bertemu dan dipertemukan dengan forum anak nagari itu. Lalu juga ada genre. Kebetulan mereka sedang ada acara, ada kegiatan, lalu kita diminta untuk gimana Pak, mereka ini juga sudah memberikan bantuan sebetulnya ya. Karena kita kan datangnya hari Kamis. Jadi sebelum itu mereka sudah melakukan bantuan-bantuan. Kita nggak tahu ya bantuannya bentuknya dalam bantuan bentuk apa. Tapi pada saat kita tanya, mereka sudah melakukan trauma healing sebetulnya. Karena trauma healing itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Oh gitu. Ya? Jadi seperti salah satunya metode dalam trauma healing itu mengajak anak-anak bersenang-senang, bernyanyi, bergembira gitu ya. Kan itu salah satu teknik dari trauma healing untuk menstabilkan emosinya, melupakan kejadian-kejadian yang bagi mereka itu sangat melekat gitu. Apakah itu akan efektif selamanya? Tidak. Makanya trauma healing itu harus dilakukan terus. Tidak cukup hanya satu kali. Simultan ya, artinya nggak bisa 1 atau 2 kali gitu ya? Nggak cukup. Karena apa? Karena kalau bentuknya seperti tadi, hari ini dia bersenang-senang, setelah habis acaranya dia akan kembali lagi. Nah, itulah salah satu peran PFA itu. Pada saat mereka berada dalam lingkungan sosial, mereka bergembira, mereka bernyanyi-nyanyi, kita bisa melihat nanti ada 1-2 orang anak yang perilakunya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu tim dari relawan psikologi peduli itu melakukan pencatatan, melakukan observasi, ya, lalu melakukan pencatatan dan itu menjadi laporan. Nanti suatu saat kalau mereka perlu link, karena PFA itu salah satunya adalah melingkan, ya, nggak boleh semuanya ditangani oleh relawan karena relawan itu punya keterbatasan. Iya betul. Nah jadi selain melihat juga mendengar, juga memberikan link, menghubungkan penyintas dengan orang yang lebih ahli untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat itu. Betul. Gitu. Kalau sudah mau masuk dalam fase trauma, stres yang sangat tinggi misalnya, nggak mungkin relawan dengan bekal PFA saja bisa menyelesaikan itu. Nah jadi mungkin mereka akan dirujuk, akan diberi link, dihubungkan dengan psikolog kah, psikiater kah, atau mungkin dokter. Kalau mereka bilang mereka sakit, mereka mual, mereka pusing, itu nggak mungkin kan ditangani oleh relawan sendiri. Betul. Tapi mereka bisa memberikan link. Kalau perlu mereka harus membawa itu penyintas. Mari kita temani Bapak Ibu untuk ketemu dengan dokter. Karena ada juga nggak mau ketemu dengan dokter, gitu. Nah itu kemahiran kita untuk merayu mereka supaya mereka betul-betul mau bertemu dengan dokter gitu. Iya betul. Nah itu salah satu fungsi dari PFA itu, memberikan rasa aman kepada mereka. Mungkin mereka merasa nggak aman kalau ketemu dokter. Kita beri pengertian kepada mereka bahwa untuk kesembuhan itu perlu pengobatan. Iya. Seperti itu. Saya jadi teringat seperti ini karena kalau seminggu pasca kejadian itu mungkin banyak relawan yang datang gitu. Betul. Ya. Tapi setelah masuk ke minggu kedua mungkin lambat laun akan mulai sepi nih. Betul. Gitu. Nah jadi dari tim psikologi peduli apa strateginya selain memberdayakan memang masyarakat setempat yang memang qualified untuk bisa memberikan bantuan psikologikal ini? Oke, sebenarnya gini Mbak Ne, sekarang ini kan masih dalam tanggap darurat. Tapi saya dengar sudah selesai tanggap daruratnya nih, ya. Semua fungsi sudah kalau nggak salah per hari ini. Betul. Hari ini mungkin masyarakat sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Nah ini alhamdulillah. Tapi apakah selesai masalahnya? Enggak. Bisa jadi nanti muncul permasalahan yang baru. Betul. Jadi mungkin ketika balik ke rumah, lihat rumah banyak kenangan di sana. Nah itu. Baru muncul lagi. Gitu. Nah ini yang perlu gitu ya. Ini yang perlu pendampingan sebetulnya. Perlu pendampingan dari teman-teman relawan psikologi peduli dan juga teman-teman relawan yang lain. Gitu. Memang nggak semuanya tim relawan itu paham dengan kondisi psikologis karena memang tanggap bencana utamanya kan bukan urusan psikologi sebetulnya, tetapi urusan fisik, urusan mencari korban yang belum ketemu kan seperti itu ya.
nanti di pasca tanggap darurat masuk fase rekonstruksi dan rehabilitasi, baru sebetulnya tim psikologi itu dibutuhkan. Tetapi untuk PFA dampingan awal sejak awal bencana sudah diperlukan. Pas masa tanggap darurat. Betul. Itu ya, Pak Denny, ya? Nanti untuk di fase berikutnya di rehabilitasi dan berikutnya itu mungkin perlu lebih dalam lagi. Ya, perlu lebih dalam lagi. Sudah bolehlah diturunkan para psikolog, psikiater untuk betul-betul melihat kondisi real mereka, gitu ya. Masih ada nggak yang belum bisa, masih ada nggak yang belum berani masuk ke rumah, seperti itu ya. Karena masih banyak kita dengar tuh yang belum berani masuk ke rumah, gitu ya. Ditambah lagi dengan ada teror bencana gempa susulan. Betul. Ini ya, gitu ya. Tadi malam juga kabarnya masih ada gempa. Nah, gitu ya. Jadi pada saat mereka sudah mulai belajar masuk ke rumah, ya, tiba-tiba gempanya datang lagi, sehingga stresnya naik lagi. Nah, seperti itu. Dan itu berarti ada kemungkinan tim dari psikologi peduli ini akan turun lagi ke Pasaman Barat atau Pasaman gitu, Pak Denny? Betul, Mbak Ane. Kita punya program psikologi peduli itu direncanakan 2 bulan. Jadi 2 bulan berkesinambungan. Ini sekarang berkesinambungnya 1 kali seminggu atau? Bukan, kita per 5 hari. Jadi gelombang pertama 5 hari, nanti hari kelima seperti ganti shift gitu? Iya, betul. Jadi masuk gelombang kedua, selesai gelombang kedua, masuk gelombang ketiga dan seterusnya. Dan berarti itu dari tanggal 3 kemarin tim dari psikologi peduli turun, ya berarti ini masih berjalan ya? Masih, sekarang kita masih di lokasi. Ada 20 orang di Pasaman dan ada lebih dari 12 di Pasaman Barat. Nah, nanti untuk gelombang berikutnya insya Allah nih hari Jumat besok kita berangkat untuk menggantikan teman-teman relawan yang pertama. Karena mereka nggak boleh lama-lama juga di situ. Betul. Gitu. Nah, ini menarik. Kenapa tidak boleh lama-lama? Sepertinya ada sesuatu di balik itu. Kenapa kebijakannya nggak boleh lama-lama juga? Tapi pada ini kita tahan dulu, ngobrol-ngobrol kita lebih lanjut. Dan kepada pemirsa, Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui telepon 0751 4631 33. Dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Halo ya Pak. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, mati lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton. Ya halo Pak. Hah? 5 menit lagi?
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Psikologi dan kita masih membahas terkait dengan peran psikologi dalam kebencanaan. Dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan kami di studio melalui telepon 0751463133. Hari ini kita tadi terhentinya di sini. Nggak boleh lama-lama nih. Betul. Relawan juga nggak boleh lama-lama. Betul. Kenapa kebijakan ini diberlakukan tadi? Ya, yang pertama yang mereka hadapi itu adalah penyintas yang memiliki emosi yang nggak stabil. Ya. Siapapun pada saat menghadapi situasi seperti itu akan terjadi perubahan psikologis. Ya, kalau menurut Elizabeth Kubler-Ross itu ada 5 tahapan, 5 fase yang akan dilewati oleh orang yang mengalami peristiwa yang tidak terduga. Salah satunya adalah bencana. Yang pertama penyangkalan. Rata-rata orang menyangkal gitu ya. Nggak mungkin nih, bukan kita nih. Kayaknya bukan kita yang kena bencana. Nah, penyangkalan seperti itu yang muncul. Lalu kemarahan gitu. Kok kita sih? Ya, betul. Gitu ya. Kenapa harus kita? Gitu ya? Kenapa harus kita? Kan banyak daerah-daerah yang lain gitu ya. Kita ini rajin, kita ini alim segala macam. Kita itu rajin beribadah macam-macam. Kenapa harus kita gitu? Kenapa harus kita? Kenapa nggak yang lain saja? Nah, pada saat fase kemarahan ini memuncak dan memang tidak ada perubahan apa-apa ya, buktinya setiap hari toh terus gempa, gitu ya. Kadang-kadang kita sabar gitu ya, menghadapi sabar. Kesabarannya itu tidak merubah apa-apa gitu. Dia merasakan nggak merubah apa-apa, atau gempa terus jalan, terus terjadi gitu ya. Nah, pada saat klimaks dari kemarahan ini, akhirnya mereka coba menawar, coba ada tawar-menawar. Ya, oke deh, gini deh. Kalau seandainya ini nggak gempa-gempa lagi, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Kami akan begini. Yang tadinya tidak rajin ibadah mungkin ya. Kalau lah gempa ini berhenti, kalau lah musibah ini nggak ada lagi, saya akan rajin ibadah. Saya akan puasa Senin Kamis, saya akan seperti ini. Itu fase tawar menawar tuh, ya. Lalu nggak berbuah hasil juga, ya. Karena peristiwanya kan terjadi terus. Akhirnya muncul depresi. Di mana keinginan itu nggak terpenuhi, akhirnya muncul fase depresi. Nah, di sini yang banyak terjadi nih. Nah, ya, depresi, merasa tertekan, merasa nggak berharga, bahkan fase-fase ingin mengakhiri hidup itu kan fasenya di sini nih. Nggak tahan lagi, nggak kuat gitu, nggak kuat menanggung penderitaan seperti ini. Bertahun-tahun dia membangun rumahnya, ya, berpuluhan tahun dia mendirikan rumahnya dari tahapan kecil, ya, mengerjakan sawah ladangnya, tiba-tiba habis dalam bahkan banyak kemarin ketika Anda sempat turun ke lokasi juga, banyak rumah yang bahkan baru dibangun belum jadi gitu ya. Betul. Udah hancur. Nah, itu bisa kita bayangkan ya, itu kan, bisa kita bayangkan seperti apa kemarahan yang muncul pada saat itu, sehingga pada akhirnya muncul depresi, muncul rasa tidak berdaya. Ya, macam ya sudah seperti ini, akhirnya merasa tidak berarti, merasa nggak berdaya, nggak kuat lagi. Dengan apa lagi rumah ini mau saya bangun, sawah sudah nggak ada, sawah sudah habis semuanya, rumah juga sudah habis. Mungkin saja dia akan kehilangan pekerjaan. Misalnya dia bertani, misalnya dia berkebun, kebunnya sudah nggak ada lagi, sawahnya sudah nggak ada lagi, tidak mengulang dari awal. Nah, muncul perasaan-perasaan tidak berharga, dan harapannya juga hilang. Ya, nggak ada harapan lagi. Nah, pada saat orang tidak punya lagi harapan, di saat itulah muncul ide untuk mengakhiri hidup. Nah, habis fase depresi, disitulah sebetulnya kita sebagai psikolog, sebagai relawan-relawan berperan besar, ya, untuk mengembalikan harapannya, ya, agar harapan itu muncul kembali. Nah, sehingga muncul nanti di fase kelima itu adalah fase di mana dia bisa menerima, ya, bisa menerima kondisi sekarang, bisa menerima keadaannya sekarang, ya. Nah, 5 fase ini akan dilewati oleh setiap orang. Orang yang mengalami kejadian yang tidak pernah dia duga, itu akan mengalami 5 fase ini. Nah, masalahnya adalah ada orang yang cepat sekali sampai ke fase penerimaan, ada orang yang lama untuk bisa sampai ke fase penerimaan ini. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Maka muncullah yang disebut dengan PTSD. Oke. Ya, post traumatic syndrome itu. Oke. Sebelum melanjut ke PTSD ini, dari tim
Psikologi Peduli ada temuan nggak pas masuk ke minggu kedua ini ya? Di minggu kedua ini ada temuan-temuan di lapangan? Temuan sejauh ini memang yang terlihat sangat jelas tidak ada ya, karena memang saya melihat saudara-saudara kita di Pasaman dan Pasaman Barat ini pemulihannya termasuk cepat. Oh iya? Ya, itu alhamdulillah gitu ya. Kira-kira menurut Pak Denny selaku ketua tim psikologi peduli ini, apa yang membuat saudara-saudara kita di Pasaman Barat cukup survive dan cepat pulihnya secara psikologis? Saya melihat persaudaraannya cukup kuat. Ya, jadi keterpisahan itu tidak terlihat. Karena biasanya kalau kita akan merasa aman pada saat kita dekat dengan orang yang terdekat kita. Rasa aman itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau dia tidak terpisah-pisah gitu ya, ini yang satu keluarga di sana, satu keluarga di sana, itu akan sulit. Tapi saya melihat saya sendiri datang ke Pasaman Barat, mereka tuh satu tenda itu ya semuanya dari lingkungan terdekatnya. Masih keluarga besar. Betul, keluarga besar, sehingga mereka langsung bisa bersosialisasi. Itu apa yang mau diceritakan semuanya nyambung gitu. Jadi nggak ada yang harus mencari harus menyesuaikan diri lagi dengan orang lain. Karena sebelumnya dia sudah kenal, sebelumnya sudah dekat ya, karena dia saudara sendiri. Nah, itu kemungkinan yang membuat mereka tuh lebih cepat cepat kembali ke cepat pulih. Cepat pulih. Bisa kembali ke rumahnya, bisa kembali bekerja ya. Tadinya di 1 minggu pertama itu tenda itu masih banyak di jalan. Mulai masuk ke minggu kedua itu drastis sekali berubahnya. Sudah tidak ada lagi tenda di tepi jalan gitu ya. Tapi mungkin masih ada beberapa orang yang hanya mendirikan tenda pada saat malam hari. Karena memang sampai sekarang kan gempanya masih ada. Masih ada. Betul. Ya? Kekhawatiran itu saya kira manusiawi. Ya, kekhawatiran itu manusiawi sehingga pada saat siang hari, yang penting begini, pada saat siang hari mereka beraktivitas seperti biasa. Pada saat malam mereka harus beristirahat, mereka beristirahat di tenda, gitu ya. Tapi aktivitas di siang hari ini bisa membantu mereka untuk sedikit skip gitu ya dari. Betul. Jadi jangan berlama-lama berada di pengungsian. Itu sangat betul. Jadi kenapa? Karena kalau di pengungsian aktivitasnya rutinitasnya seperti itu. Selain faktor kesehatan juga. Betul, salah satunya itu. Sementara sekarang pandemi belum selesai. Betul. Ya, kalau terlalu banyak di situ orangnya, ya penyebarannya akan lebih mudah. Tapi kalau mereka kembali ke wilayahnya masing-masing, itu zona-zonanya itu bisa terbatasi kan. Nah, seperti itu mungkin salah satu pertimbangannya gitu. Tapi kalau PTSD tadi Pak Denny sempat singgung PTSD. PTSD ini kan memang munculnya paling cepat itu 1 bulan. 3 bulan paling cepat. 3 bulan, gitu. 3 bulan lagi gitu ya. Maksudnya kalau sekarang ini tentu belum ada nih laporan temuan PTSD. Tapi kalau untuk semacam trauma-trauma kecil, misalkan begitu mungkin mobil yang lewat kah atau apa, itu udah serasa gempa, atau ada suara-suara tertentu yang mengingatkan mereka ke kejadian tanggal 25 itu. Iya, kalau laporan yang seperti itu ada beberapa ya. Ada anak-anak yang bahkan disuruh masuk ke sekolah tuh nggak mau, bahkan lihat sekolahnya aja dia udah menangis gitu. Karena memang pada saat itu dia sedang sekolah. Ya, di jam-jam sekolah. Betul. Memang ya pagi. Nah, sehingga dia melihat rumah sekolahnya itu menjadi sesuatu yang bisa membuat dia trauma, bisa membuat dia cemas, bisa membuat dia takut, terbayang lagi pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, gitu. Atau ada beberapa juga penyintas itu yang kalau mendengar suara ambulan, suara sirine, itu jantungnya berdebar. Ada yang histeris bahkan, ya, berteriak-teriak seperti itu. Ada juga hanya mendengar getaran truk di jalan itu mereka kaget gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada lagi tenda di pinggir jalan itu. Waktu peristiwa itu kan rata-rata pengungsi itu di tepi jalan besar ya, jalan lintas. Depan-depan rumahnya ya, Pak Denny ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai masuk ke rumahnya. Kalau yang di tepi jalan besar, nah kecuali memang saudara-saudara kita yang lokasinya betul-betul di agak dalam gitu. Seperti di Kajai itu ya, di Malampah itu kan masuk ke dalamnya. Betul. Dan itu sampai sekarang memang masih susah aksesnya gitu ya.
Insya Allah hari besok kita akan coba tempuh ke Kajai, ya. Dan teman-teman juga sudah masuk di Malampah sudah masuk. Nah, untuk turun berikutnya fokus dari tim psikologi peduli ke apa tindakan atau intervensi di lapangan? Pertama, tetap kita akan melakukan PFA atau DPA. Kenapa? Karena ini situasi baru. Situasi baru yang tadinya di pengungsian sekarang pindah ke lokasi masing-masing, muncul masalah baru seperti yang Mbak Ane sebutkan tadi. Lihat rumahnya, melihat sawahnya gitu ya, itu akan muncul lagi, akan teringat lagi. Nah, itu yang akan kita lihat ya, kita dengar apa keluhan mereka. Kalau di minggu-minggu awal mereka lebih fokus kepada bertahan hidup gitu ya, survive dari segi bertahan. Pokoknya bagaimana kita mempertahankan hidup gitu ya. Tapi setelah mulai sedikit-sedikit pulang ke rumah, baru ingat, oh ini nggak ada, itu udah nggak ada gitu ya. Nah ini fasenya kan fase rehabilitasi ya. Bagaimana mengarahkan saudara-saudara kita itu supaya mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, bagi yang tentu saja tidak bisa biasa. Ya betul. Tetapi setidaknya bagi saudara-saudara kita yang rumahnya masih tidak terdampak terlalu parah, itu bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan dia menjadi supporting bagi yang lain. Betul. Nah, dia bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa si bapak itu aja sudah mulai beraktivitas. Ayo kita ikut. Dan itu memang salah satu fungsi kita. Kita bisa ikut bekerja dengan mereka. Kita bimbing mereka untuk sama-sama bekerja gitu. Betul-betul kita sebagai relawan betul-betul membantu mereka. Kita bawa mereka, Bapak sawahnya di mana, Bapak ladangnya di mana, ayo sama-sama saya bantu bekerja. Betul. Kita bantu dulu tahap pertama sampai mereka terbiasa. Setelah mereka terbiasa ya tentu kita coba yang lain lagi. Nah, ini luar biasa. Tim psikologi peduli ini kan independen ya Pak ya, maksudnya hanya di bawah naungan HIMSI gitu ya. Berarti dia tidak ada afiliasi khusus dengan apakah Pemkab, Pemprov atau BNNP gitu ya, nggak ada ya Pak. Nah untuk pendanaannya sendiri bagaimana? Apakah memang swadaya dari masing-masing relawan seperti itu? Yang pertama karena HIMSI itu adalah asosiasi yang independen, kita tidak berafiliasi dengan siapapun. Tetapi dalam proses pelaksanaannya di lapangan tentu saja kita akan bergabung dengan siapa saja. Ya, kita akan bergabung dengan siapa saja karena memang kita berangkat dari institusi, kita berangkat dari asosiasi menuju lokasi, sampai di lokasi kita tidak lagi bawa nama asosiasi, kita tidak lagi bawa nama institusi. Kita bekerja bukan untuk institusi, tapi untuk Merah Putih, untuk NKRI, untuk membantu saudara-saudara kita yang kita tahu mereka butuh bantuan kita. Lalu dari mana dananya kan seperti itu ya. Kita buka donasi, Mbak Ane. Kita buka donasi. Alhamdulillah sampai kemarin itu sudah terkumpul 40 juta lebih. Itu yang akan itu yang sebagian sudah kita bagi-bagi ke saudara-saudara kita. Bentuknya bisa beras. Ya apa yang mereka butuhkan kira-kira. Nah kalau untuk biaya sehari-hari atau selama di lokasi untuk tim relawan kita seperti apa Pak Denny? Alhamdulillah ya Mbak Ane ya. Masyarakat di sana tuh sangat perhatian, ya sangat luar biasa, gitu ya. Sesuatu yang sudah kita persiapkan itu ternyata nggak ada manfaatnya di sana, nggak laku gitu, nggak laku. Kita butuh posko, kita butuh base camp, gitu ya, sudah dianggarkan, tapi sampai di sana nggak laku, karena mereka di sini aja, gitu, biar di sini aja. Ya paling kita hanya memberikan beras untuk kita makan sama-sama gitu ya. Mengenai base camp segala macam, alhamdulillah tuh disediakan saja. Nanti kita mau pindah base campnya di sana. Oh rumah saya ada juga di sana, nggak apa-apa pakai aja yang di sana. Jadi alhamdulillah itu kelebihannya saudara-saudara kita yang di Pasaman dan Pasaman Barat. Oke. Baik, kita singgung sedikit itu apa itu PTSD. Walaupun seperti kata Pak Denny mungkin baru munculnya sekitar 3 bulan paling cepat gitu ya. Tapi mana tahu nanti saudara-saudara kita atau teman-teman yang nanti akan turun dari organisasi apapun menjadi relawan bisa melihat gejala-gejala awal PTSD. Nah, post traumatic stress disorder itu sendiri apa Pak Denny? Ya, stress traumatic syndrome ya disorder. Jadi kalau bahasa mudahnya stres pasca trauma. Jadi stres yang muncul pasca trauma yang sudah berlalu. Kapan berlalunya? Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Ya, PTSD itu bisa muncul kapan saja gitu. Kalau memang tidak terselesaikan.
traumanya. Ya, gejalanya seperti apa? Bisa aja seperti stres pada umumnya ya. Yang terlihat itu kecemasannya muncul ya. Gangguan tidur yang bisa terlihat pada saat itu. Ya seperti umumnya gangguan-gangguan psikologi. Tetapi apa yang membedakan gangguan psikologi itu dengan yang lain? Gangguan psikologi itu muncul karena ada trauma di masa lalu. Tentu saja pengobatannya atau penyembuhannya harus kita lihat traumanya seperti apa. Apa yang membuat dia trauma, dan proses penyembuhannya tentu akan macam-macam nanti. Ya, bisa dengan tentu saja dengan keahlian psikolognya masing-masing, dengan pendekatan yang biasa dia lakukan, tentu saja dengan keahliannya masing-masing. Jadi gejala yang akan muncul pun juga akan berbeda-beda dari masing-masing korban gitu ya, Pak Denny? Betul. Mungkin ada yang tiba-tiba gelisah saja gitu ya, atau suka berkeringat, atau tiba-tiba ada suara. Apalagi pemicu ya, pemicunya misalnya begini, dia pernah mengalami tsunami misalnya, korban tsunami. Suatu saat dia pindah ke daerah lain, tiba-tiba dia melihat air besar, traumanya muncul. Seolah-olah itu seperti tsunami gitu ya. Bayangannya itu muncul gitu. Seperti itu. Atau misalnya gempa, ya. Misalnya dia sedang di atas seperti ini aja, seperti posisi kita di atas panggung ya, walaupun kecil seperti ini. Tapi kan kalau ada orang jalan goyang ya. Betul. Itu kecemasannya akan muncul. Bisa dia keluar keringatnya, bisa dia jantungnya bisa langsung berdetak lebih cepat seperti itu. Kalau boleh share sedikit gitu ya, lagi ngecek apa itu termasuk trauma juga gitu ya, karena 2004 di Aceh itu kita di Padang kan cuman gempa satu pagi itu gitu ya, tapi efeknya beberapa hari setelah itu banyak orang yang trauma. Jadi di depan rumah itu ada jalan gitu Pak Denny, jadi begitu tengah malam rame-rame motor lewat kendaraannya, sambil ada yang teriak tsunami gitu, padahal nggak ada hujan, nggak ada gempa sama sekali. Nah ini apakah ini termasuk gejala-gejala yang trauma gitu juga, padahal itu kan kejadiannya di Aceh, kita di Padang gitu ya, tidak hanya mendengar ada tsunami pada panik semua. Itu kejadiannya tahun 2004 ya. Sebetulnya itu bukan trauma ya, karena trauma itu hanya terjadi pada orang yang mengalami. Gitu. Kita kan nggak mengalami kejadian seperti yang di Aceh, nggak mengalami, tetapi kita mendapat informasi. Kita mendapat informasi, artinya kan ada proses belajar. Ada proses belajar yang terjadi pada kita, sehingga itu melekat di pikiran kita. Tapi cemasnya luar biasa nih, karena melihat karena motor banyak yang mungkin habis nginjak becak atau apa, jadi jalan itu basah-basah, seolah-olah gitu. Itu yang mati itu Anda rasakan. Jadi itu hanya proses belajar proses belajarnya gitu ya, bukan karena traumanya, karena proses belajarnya. Proses belajarnya mungkin salah, dan itu ada isu pula yang disebarkan kan seperti itu ya, sehingga masyarakat yang pengetahuannya masih ya kan baru-baru ya, baru-baru terjadi tsunami, itu masih sangat melekat di setiap hari kita ditonton film-film seperti itu, tiba-tiba itu terdengar sekarang terjadi di daerah kita gitu. Betul. Nah, sehingga langsung seolah-olah bayangan itu ada di depan mata gitu ya, sehingga ya tadi tentu yang harus dilakukan adalah mencari memenuhi rasa aman itu. Betul. Karena kan kalau melihat teorinya Abraham Maslow, manusia melewati 5 kebutuhan kan, ada 5 kebutuhan hierarki. Kita tahan dulu Pak Denny, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan 5 kebutuhan dari Abraham Maslow ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Di masa pandemi, kita adalah peran kecil yang berdampak besar. Saat ini, mengeluh dan menyerah bukanlah solusi. Banyak hal di masa pandemi ini bisa dilakukan. Terus sebarkan hal positif sebanyak mungkin. Tidak berhenti selalu mengingatkan dan menguatkan. Lawan keadaan dengan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Indonesia bangkit karena aku. Indonesia bangkit karena kamu. Indonesia bangkit karena kita. Bersama kita lawan COVID-19.
Udah jauh nih kita jalannya. Emangnya kita mau cari tempat wisata yang kayak gimana sih? Nah, kebetulan contoh tempatnya sedang disiarkan nih di TVRI Sumatera Barat. Yuk kita tonton dulu. Loh, kok ngeluarin HP? Emangnya nonton TVRI Sumber bisa lewat HP? Lah, bisa dong. Kita bisa menonton TVRI Sumatera Barat melalui ponsel dengan hanya membuka browser pada ponsel, lalu mengetik tvrisumbr.co.id pada kolom di atas dan tekan enter. Maka tampilan website tvrisumbr.co.id muncul, kemudian klik tombol 3 garis di pojok kanan. Setelah muncul halaman seperti ini, klik tombol lagi, geser sedikit ke atas. Nah, sekarang kita bisa langsung menonton deh. Wow. Jadi, dengan layanan live streaming di tvrisumbr.co.id, kita bisa menonton TVRI Sumatera Barat dimanapun kita berada. Yuk, kita lanjut jalan. Yuk, kita lanjut jalan. Kalian saja, aku capek. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Ya, pemirsa, masih dengan Ruang Psikologi bersama saya Ane dan ada Pak Denny di sini. Kita masih membahas terkait dengan peran psikologi dalam kebencanaan. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon 075146311 bagi Anda yang ingin berkonsultasi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing mungkin seperti itu, baik Anda yang korban maupun yang jadi relawan seperti itu ya. Pak Denny, tadi kita terhenti di kebutuhan, 5 tingkatan kebutuhan dari Abraham Maslow. Mungkin bisa dijelaskan Pak Denny? Betul. Nah, sebetulnya penyelesaian masalah kebencanaan, terutama untuk penyintas, bisa kita melihat dari teorinya Maslow. Jadi ada 5 kebutuhan ini yang harus terpenuhi oleh para penyintas itu. Gitu ya. Pertama, kebutuhan fisik, fisiologis. Nah, tentu saja ini tahap pertama yang harus dipenuhi. Apalagi itu sudah terjadi ya. Minggu-minggu pertama. Betul. Gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman BNPB, BPBD, SAR dan semuanya ya, sudah ada di sini. Kebutuhan fisiologisnya, dia perlu makan, dia perlu pakaian ya, dia perlu tempat perlindungan, perlu tenda untuk dia tidur, tempat berkumpul. Nah, ini kebutuhan fisiologis. Kalau sudah kebutuhan fisiologis terpenuhi, baru masuk yang kedua, rasa aman. Dia merasa aman tidak gitu dengan dengan kondisi yang sekarang ini. Dibuatkan tenda tapi dia masih belum merasa aman, berarti belum mencukupi gitu. Apalagi tendanya mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada. Ada yang beberapa titik yang masih tidak kondusif seperti itu, tidak beralaskan, hanya daun pelepah sawit gitu. Nah, nggak mungkin kan ya, rasa amannya akan muncul kalau kondisi fisiologisnya belum terpenuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dipenuhi dulu kebutuhan fisiologisnya, betul-betul makannya terpenuhi ya. Lalu kebutuhan tempat tinggalnya ada. Nah, sekarang kan kendalanya tempat tinggalnya sudah nggak ada nih, udah hancur gitu ya. Disediakan tendanya
memenuhi ini enggak gitu ya, bisa betul-betul jadi tempat berteduh tidak? Kalau hujan bocor enggak gitu ya, seperti yang Anda sampaikan tadi. Jadi hujan dari atasnya nggak kena, tapi dari bawahnya airnya ngalir gitu kan, sama juga kan, nanti semuanya basah, akhirnya dia kedinginan. Selimut juga masih kurang kemarin, tapi alhamdulillah kesini sudah terpenuhi semuanya. Baru bisa muncul rasa aman gitu. Kalau sudah merasa aman ya baru muncul yang ketiga gitu ya, dia bisa merasa disayangi, diperhatikan gitu ya. Nah, itu fungsinya orang-orang terdekat. Betul. Kalau bisa yang masih ada hubungan dengan mereka. Betul, gitu. Dia diperhatikan. Itu salah satu juga fungsi dari teman-teman relawan gitu ya, memberikan perhatian ke mereka. Supaya mereka tidak sendiri. Betul. Ya. Karena kalau tidak seperti ini, kebutuhan yang keempat nggak muncul. Rasa harga dirinya gitu ya. Kalau dia merasa diperhatikan, dia bisa dia disayangi, dia dikasihi, atau dia juga bisa memberikan kasih sayang ke orang lain gitu ya. Kita ajarkan dia gitu. Kalau dia sudah dalam kondisi rumahnya tidak berdampak besar gitu ya, dia bisa jadi relawan juga kok gitu. Ada efek estafet. Betul, dia bisa bantu juga kok. Nah, kita memang seperti itu. Jadi nggak mungkin kita selamanya di sana bertahun-tahun, karena dampak ini bisa bertahun-tahun loh. Nggak mungkin kita selamanya stay di sana. Jadi itu kita turunkan kepada masyarakat di sana untuk menjadi orang yang mengerti, orang yang paham bagaimana menolong saudaranya sendiri. Betul. Ya? Karena seperti rumah mereka yang cukup parah gitu ya, apalagi yang tidak bisa ditempati lagi itu, mungkin butuh waktu 1 tahun untuk bisa membangun lagi, misalkan gitu ya Pak Denny. Nah itu kan kita bisa memberikan semangat kepada mereka, semangat persaudaraan mereka gitu ya. Kalau memang ada beberapa rumah yang sudah tidak bisa dipakai lagi, bersama-sama membangunnya. Ya, semuanya kalau dikerjakan bersama-sama cepat selesainya gitu. Tapi kalau kita hanya menunggu sampai dia bisa membangun sendiri, mungkin perlu tahunan baru bisa selesai. Tapi kalau satu jorong misalnya, kan nggak semuanya di jorong itu rumahnya nggak bisa dipakai gitu ya. Mungkin 1, 2, atau 3 rumah sama-sama bangun rumah itu. Ya sederhana saja gitu. Sederhana saja, yang penting keluarga kita, saudara kita itu punya rumah yang layak untuk dipakai. Sehingga apa? Sehingga dia bisa beraktivitas. Jadi hari-harinya tidak diisi dengan bagaimana cara saya bangun rumah, dari mana dana untuk membangun rumah ini. Ya, kita bantu sebagai sama saudara, kita bantu berdonasi. Misalnya donasi akan jalan terus kan. Dari pemerintah juga diberikan subsidi untuk membangun rumah bagi penyintas yang rumahnya memang tidak layak lagi untuk digunakan, seperti itu. Nah, kalau sudah kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi, ya, lalu sudah merasa aman, ya, lalu sudah bisa memberikan perhatian ke orang lain, ya, dan dia juga merasa diperhatikan, lalu muncul harga dirinya, merasa dirinya berharga, ya, ternyata saya diperhatikan, sehingga muncul harapan, muncul hope-nya kan, dia bisa berharap, oh kalau begitu nggak seperti yang saya bayangkan, ternyata saya bermanfaat, ternyata saya punya manfaat, ternyata saya berguna. Nah, pada saat dia sudah merasa dirinya bermanfaat, dia berguna, muncul harapan. Harapan itu yang bisa membuat dia aktual, sehingga dia bisa memberikan manfaat juga untuk orang lain. Itu yang disebut dengan aktualisasi diri. Oke. Baik, Pak Denny, ini kan seperti yang kita tahu, selain memang gempa susulan masih ada nih isu tentang, ya mungkin sebagian dan kebanyakan kita sudah pernah dengar juga, megatrust katanya ini terpengaruh juga. Walaupun ini hanya prediksi, tapi kan memang ada kemungkinan di sana gitu ya. Apakah terjadi atau tidak, tapi tetap ada kemungkinan. Nah, ini penanggulangan bencana seperti apa yang akan disiapkan oleh tim psikologi peduli? Iya, sekali lagi namanya bencana itu tidak bisa kita duga, ya, tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tetapi bisa diduga bahwa ini akan terjadi, ya. Cuman kapannya kita nggak tahu. Betul. Nah, artinya kita kan nggak bisa berdiam diri, kita harus bersiap-siap, ya. Harus cerdas bencana kan, seperti itu. Kalau pemerintah kota kita kan mencanangkan harus cerdas bencana. Artinya cerdas bencana itu seperti apa? Kita semua persiapkan diri. Kalau suatu saat betul-betul terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, persiapan-persiapan itu harus dilakukan. Dan ini sosialisasinya harus terus dilakukan oleh teman-teman BPBD, ya, ke sekolah-sekolah. Bagaimana misalnya kalau terjadi gempa, mahasiswa
sekolah itu yang berada di lantai 1, di lantai 2, apa yang harus mereka lakukan. Seperti kemarin pada saat gempa terjadi, seperti apa yang bisa kita lihat tuh. Untung saja nggak ada korban ya. Tapi begitu gempa terjadi, mereka langsung berdesakan. Nah, apakah seperti itu? Karena apa yang namanya situasi panik seperti itu ya, walaupun mungkin sudah dapat edukasi sebelumnya, di situasi tak terduga seperti itu tiba-tiba ada gempa, tetap aja banyak yang panik daripada yang siap gitu ya. Betul, artinya gini, semakin sering latihan itu dilakukan, kepanikan itu akan makin berkurang. Kita bisa contoh Jepang lah ya, yang negara yang selalu dihantam dengan gempa dan tsunami, kita bisa belajar dari mereka. Mereka bukan sekali 2 kali gitu, tapi betul-betul setiap hari mereka melakukan itu. Seperti kita naik kapal ya, seperti naik kapal laut itu kan, hari pertama kita naik kapal aja sudah disuruh, ayo kita latihan menggunakan pelampung, latihan menggunakan sekoci, kan seperti itu ya. Nah itu setiap hari. Bahkan ABK pun setiap hari wajib mengikuti itu. Kewajiban ABK itu ya mengikuti latihan itu. Kalau suatu saat terjadi mereka nggak panik gitu. Jadi udah tindakan alam bawah sadar gitu, spontan aja. Betul, gitu nah itu yang harusnya muncul gitu. Itu yang harusnya terjadi. Tapi kalau latihannya hari ini, lalu tahun depan lagi ya jangan-jangan dia udah lupa kan? Ya kayak apa yang kita di Padang kayaknya gitu. Nah seperti itu. Nah kemarin-kemarinnya sibuk gitu ya. Betul, kalau dapat memang yang diedukasi itu, yang datang ke sekolah itu bukan teman-teman dari BPBD lagi, tetapi gurunya diajarkan bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap siswa kalau terjadi gempa seperti apa. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi men-TOT gurunya. Nah, jadi jangan karena memang kerjanya jadi berat. Jadi berat kalau itu dilakukan oleh teman-teman sendiri gitu ya. Nanti teman-teman dari SAR datang ke sekolah-sekolah mengajarkan itu, TOT guru-gurunya atau tenaga pendidiknya. Lalu teman-teman dari BPBD, dari BNPB datang ke sekolah-sekolah melakukan TOT atau diundang aja. Diundang guru-gurunya untuk mengikuti latihan seperti itu, nanti bisa diterapkan. Nah, nanti mereka akan mengajarkan itu ke muridnya masing-masing. Betul. Gitu. Dan itu dilakukan rutin, misalnya 1 bulan sekali gitu ya, tanpa mengganggu jadwal pendidikannya gitu. Saya kira 1-2 jam itu nggak mengganggu lah. Oke. Yang penting mereka masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga pada saat itu terjadi mereka sudah refleks. Betul. Tidak spontan gitu ya, apa yang lari aja gitu ya, sehingga buyar semua gitu, buyar semua. Dan ini kita harus tahu bahwa kita hidup di lokasi yang rawan bencana gitu. Sebenarnya bukan kita sadari kenapa gempa buminya nih, tapi kita yang memang tinggal di siklus bumi ini gitu ya. Dan kita yang memang harus mempersiapkan diri. Ya kita harus apa ya? Kita tidak boleh menyalahkan alam, karena memang kita sudah terlahir di Indonesia gitu ya, kita hidup dari Indonesia. Ya alam kita seperti itu. Kita berada di Sumatera Barat, kita tahu ada berapa gunung api di Sumatera Barat. Kita siap menerima itu. Kalau kita paham, karena gempa itu nggak pernah membuat orang meninggal, tetapi efek dari gempa itu yang membuat orang jadi korban kan, seperti itu. Karena kita dengan situasi dan geografis Indonesia seperti ini gitu ya, memang harus hidup beradaptasi dan berdampingan gitu ya. Dan mungkin kemarin-kemarin kayaknya yang paling mempersiapkan diri itu mungkin kayak Padang atau daerah Pariaman, pesisir gitu ya. Tiba-tiba yang terdampak itu adalah Pasaman gitu ya. Banyak yang tidak memprediksi itu gitu ya. Karena memang sebelumnya nggak ada ya. Iya betul. Terjadi. Ya mungkin ada beberapa kecil yang pusatnya Pasaman, tapi kan seringnya Pariaman, pesisir selatan, Padang. Jadi daerah-daerah yang memang pesisir ke sini gitu ya. Tapi ternyata walaupun yang dirasakan kita ya, yang khususnya ini Padang merasakan nggak terlalu keras kok rupanya ketika dilihat di berita. Ya luar biasa gitu ya. Kerusakannya, gitu ya. Dampaknya luar biasa gitu. Dan ini mungkin bagi pelajaran bagi daerah-daerah kabupaten kota yang lain juga untuk tidak lengah dan mempersiapkan diri seperti itu ya. Harus siap. Menurut Pak Denny perlu dipersiapkan tim-tim khususnya di bidang PFA ini ya, psychological first aid ini perlu dipersiapkan nggak melihat kemungkinan daerah kita yang Sumatera Barat seperti ini ya? Betul. Saya melihat untuk kita di Kota Padang dan Sumatera Barat khususnya, karena kita memang termasuk di zona yang tinggi tingkat bencananya. Saya berharap teman-teman dari perguruan tinggi, dari pendidikan tinggi itu bisa membuat satu mata kuliah khusus untuk
kebencanaan. Ya. Itu kalau nggak salah psikologi kebencanaan, setidaknya psikologi kebencanaan. Atau mungkin untuk teman-teman di fakultas lain itu juga bisa membuat mata kuliah khusus untuk kesiapsiagaan itu gitu. Sehingga nanti pada saatnya kita nggak pusing lagi cari relawan. Betul. Atau bagi mereka yang organisasi atau komunitasnya itu mungkin memang ada satu materi khusus tentang PFA ini. Betul. Gitu ya Pak Deni. Ya. Pak Deni, saya mohon maaf sekali karena kita sudah berada di penghujung acara kita pada siang hari ini. Mungkin bisa diberikan closing statement, kesimpulan obrolan kita di siang hari ini Pak Deni. Silakan Pak Deni. Iya, terima kasih. Pertama kami dari Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Barat turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang berada di Pasaman Barat. Insya tim kami akan bergabung dengan semua relawan yang ada untuk sama-sama membantu saudara-saudara kami di sana. Dan insya Allah ke depan juga kami akan tetap berada di lokasi sampai betul-betul saudara-saudara kita di sana merasa aman, merasa nyaman, gitu ya. Dan tentu saja kami juga akan memberikan edukasi kepada siapa saja yang berada di wilayah itu, di wilayah bencana saat ini, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan kami nanti. Insya Allah mereka juga akan menjadi menjadi relawan di sana, bisa membantu saudara-saudaranya yang memang sudah ada di sana. Oke, terima kasih Pak Deni untuk waktu yang diluangkan ke ruang psikologi, dan terima kasih juga Bang Khalid sudah mendampingi selama kurang lebih 60 menit ini, dan terutama bagi Anda pemirsa TVRI Sumatera Barat, terima kasih sudah mengikuti acara ruang psikologi ini sampai akhir. Akhir kata, saya Aniti Tismita mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.